Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini? Baik. Kita Baik. Sudah siap kamu belajar hari ini? siap sih, Bu. Siap sih. Semangat dulu. Baik. Sebelum itu ibu absen dulu nah. Iya, boleh juga. Jangan main-main nah. Siap. Pertama nulis nih. Terus Amur, Farhan, Revito, Arni, Dir, lalu siapa yang tidak ada kan? Mandi. Nah, masih. Enggak tahu. Tiara. Kenapa sakit namanya? Tiara udah Dir. Oke, jadi itu yang hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu buka dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat berikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini guna melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum itu Ibu siapa ketua kelasnya? Farhan. Farhan. Farhan pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu membahas tentang sebentar ya. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum itu kita review dulu pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang apa? Iman kepada Rasul. Ada yang bisa jelaskan? Jelaskan sedikit apa itu iman kepada Rasul? Siapa? Dina. Ya Bu, Apa? menyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penjelasannya. Baik. Ada lagi? Saya dulu. Ya. Ini adanya Rasulullah SAW. Bagus. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu untuk mengetahui atau untuk mengetahui makna dari menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga bagaimana cara merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah itu ya. Nah jadi baik, kita masuk ke materi. Tolong dirapikan tempat duduknya. Yang di belakang lagi di depan dulu. Anda. Itu sampahnya diambil. Sudah siap belajar toh? Oke, jadi pembahasan kita di sini itu meliputi dua hal. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang dimana poin pertama itu cara berbakti kepada orang tua, dan yang poin kedua itu hikmah berbakti kepada orang tua. Selanjutnya pembahasan yang kedua itu pentingnya hormat dan patuh kepada guru.
kemudian supaya patuh kepada orang tua, yaitu apabila disuruh tidak memenuhi perintah orang tua. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Nah, tadi kan sudah dijelaskan yang hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang ada yang bisa memaparkan sedikit tentang pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Ya, silakan. Cara itu berbakti kepada guru ya. Iya. Pertama berkata baik kepada guru. Yang kedua melaksanakan yang diperintahkan sama guru. Sudah? Oke, baik sekali ya jawaban dari teman-temannya. Oke. Nah, jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu, melainkan juga perintah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 juga di sini menjelaskan dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku. Nah, jadi dalam surat Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 23 sampai 24 juga di sini sudah dijelaskan bahwa bagaimana pentingnya kita menghargai, menghormati dan patuh kepada orang tua. Kita tidak boleh kalau disuruh langsung bilang sebentar pi gini. Itu maka kita akan mendapatkan dosa. Betul sekali. Selanjutnya birrul walidain. Birrul walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Menurut Imam An-Nawawi. Nah, menurut Imam Az-Zahabi, birrul walidain dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Ada yang bisa baca di sini? Apa saja 3 kewajiban itu? Revito, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Terlalu jauh. Yang di depan, Farhan. Yang pertama itu mentaati perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua menjaga amanah harta yang diberikan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Kemudian terakhir membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Baik, terima kasih. Jadi itu ya 3 bentuk kewajiban yang harus dipenuhi untuk merealisasikan birrul walidain ini. Yang pertama itu mentaati perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh orang tua selagi itu masih di jalan yang benar dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib mengikutinya. Mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Selanjutnya cara berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tentunya banyak cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Di sini Ibu ada 6 contoh berbakti kepada orang tua. Yang pertama melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran ketika keduanya sudah tua atau pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka berbuat aniaya. Nah, jadi yang keenam ini kita harus berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Jadi ketika orang tua kan sekarang banyak kasus orang tua itu aniaya kepada anaknya ya. Nah, jadi kita sebagai anak mau sejahat apapun
berbakti kepada mereka. Nah, selanjutnya hikmah berbakti kepada orang tua. Tentunya ketika kita berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua, maka akan ada hikmah yang akan kita dapatkan. Nah, di sini yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Tidak ada tuh? Berangkat sekarang dong. Pasti semuanya mau masuk surga. Selanjutnya, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho. Jadi ketika orang tua ridho, maka Allah pun juga ridho. Ketika orang tua kita murka, maka Allah juga Murka. murka. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan. Nah, itu tadi ya, untuk penjelasan berbakti, hormat, patuh kepada kedua orang tua. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28 dijelaskan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28 ini dijelaskan bahwa di sini di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Nah, di sini kata para ulama juga sekarang kita kenal dengan guru. Jadi pentingnya juga kita patuh taat kepada guru. Selanjutnya, cara berbakti kepada guru. Kamu tanya dulu, Hamud, kenapa kita harus patuh sama guru? Karena kalau kita patuh berdosa. Berdosa. Terus jawabannya ada lagi? Ada ilmunya bisa betul sekali. Nah, jadi ada beberapa cara kita berbakti kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. Jadi ketika guru menasihati kita, memberitahu kita yang benar, maka kita dengarkan. Jangan kita lawan atau tidak dengarkan nasihat guru. Selanjutnya, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah dijelaskan oleh guru tentang ilmu yang telah kita dapatkan, maka itu bisa kita jelaskan lagi kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Jadi itu mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Selanjutnya, tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. Jadi kita tidak boleh melawan guru ya. Sudah dengar itu, tidak boleh lawan gurunya. Tidak boleh menipu dan membuka rahasia guru. Selanjutnya, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Selanjutnya, mengikuti sifat guru yang dikenal baik, akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Dan yang terakhir, mengagungkan guru dengan meyakini kesempurnaan ilmunya. Tidak boleh berhenti menghormati guru. Nah, ini cara berbakti. Sudah paham kayak ini cara berbakti kepada guru? Sudah mengerti? Atau ada yang belum dimengerti mau ditanyakan? Ya, silakan. Pertanyaan saya begini, bagaimana caranya kita berbakti kepada guru yang yang bisa dibilang jahat kepada kita? Guru kita dibilang apa? Lalu pertanyaannya ada lagi? Oke, jadi pertanyaan Revito itu nanti di akhir penjelasan Ibu jawab ya. Selanjutnya kita bahas hikmah berbakti kepada guru. Nah, tentunya juga tadi kan sudah hikmah ketika kita patuh atau hormat kepada orang tua, ada hikmahnya. Nah, sekarang kita berbakti dan patuh kepada guru juga tentunya ada
ini penting. Ketika kita hormat dan patuh kepada guru, menaati perintahnya, menaati aturannya, mendengarkan nasihat yang baik, maka kita akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Jadi itu hikmah yang penting. Nah, selanjutnya akan selalu didoakan oleh guru. Guru akan selalu mendoakan kita ketika mereka ridho kepada kita. Selanjutnya, ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, itu tadi penjelasan kita. Sebelumnya sudah mengerti nih tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga hormat dan patuh kepada guru. Sudah mengerti? Baik, selanjutnya untuk sekali ibu minta bagi kelompok ya, 2 kelompok saja. Perempuan sama laki-lakinya. Perempuan 1 kelompok, laki-laki 1 kelompok. Ya, silakan ayo. Nah, jadi tugas kelompoknya adalah kelompok 1 perempuannya ya. Jadi tugas kelompok 1 adalah tuliskan minimal 5 contoh patuh dan taat kepada orang tua. Sini, iya, contoh di kehidupan sehari-hari. Paham? Nah, untuk kelompok 2 tugasnya itu adalah tuliskan minimal 5 contoh tentang patuh dan hormat kepada guru. Ngerti? Ya, ayo dituliskan. Dikerjakan 5 menit. Ya, sudah? Sudah? Oke. Kelompok 1 dulu. Sudah patuh orang paparkan. Kelompok 2 kita. Baik, pertanyaannya itu berikan contoh tentang patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, yang pertama itu kalau misalnya kita disuruh, kita tidak bilang, Tenang ya, kasih kelompok 1 menjelaskan. kalau yang kedua, kalau kita dipanggil, bilang, nanti datang dulu
gitu ya. Yang ketiga itu tidak meninggikan suara di depannya, harus bicara lemah lembut kalem. Kemudian yang ketiga itu membantu pekerjaan rumah. Kemudian yang terakhir adalah merawat kalau misalnya mereka sakit. Terima kasih. Wah, tepuk tangan untuk dokter aku. Yes. Selanjutnya kelompok 2. Bapak gitu lagi. Coba kita. Ayo kelompok 2. Kenapa ini kelas dulu di sini? Tidak tahu. Apa itu? Ayo kelompok 2. Masa dikasih nomor 1. Baik, adapun bentuk para guru dalam penyampaian ini, yang pertama itu mendengarkan guru ketika menjelaskan. Yang kedua, menghormati dan mematuhi segala aturan yang diterapkan dalam kelas oleh seorang guru. Yang ketiga, membantu dan tugas tambahan, yaitu secara sukarela membantu seorang guru ketika mendapatkan tugas dari kepala desa. Kenapa kepala desa? Sengaja biar kita Ayo, selesai. komunikasi ketika guru sudah menjelaskan tentang ilmu yang dipelajari pada hari ini, dan yang terakhir mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Oke, kelompok Tepuk tangan 1. dulu untuk kelompok 2. Oke baik, jadi jawaban dari kelompok ini tadi sudah benar semua ya, sudah baik sekali. Jadi itu tadi penjelasan kita sudah mengerti kan semua tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sudah paham kan? Oh iya, ada tadi pertanyaannya siapa? Revito. Yang kenapa bagaimana cara kita menghormati ketika dapat guru yang kayak jahat gitu, Iya, Bu. kejam. Nah, jadi biasanya itu gurunya kurang profesional dalam mengajar. Biasanya dia ikut sertakan masalah yang di luar. Nah, kita sebagai siswa tentunya tetap hormat dan patuh kepada guru. Jadi kita hormat dan patuh kepada guru tidak harus dia bagaimana, tapi memang tugas kita sebagai siswa tentunya peserta didik harus tetap hormat dan patuh kepada guru. Baik, untuk pertemuan kita ini sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, jadi itu tadi ya penjelasan tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.